Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama khutbah, yang kedua tabligh, dan yang ketiga dakwah. Yang pertama kita akan membahas tentang khutbah, ya, yang diawali dengan pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya itu adalah memberi nasihat, ya. Memberi nasihat ini dalam istilah bahasa itu adalah dalam kegiatan ibadah seperti dalam sholat. Sholat di sini seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, istisqa, dan kusuf. Dan ada juga rangkaian ibadah dalam khutbah wukuf ketika di Arafah dalam ibadah haji. Kemudian juga ada khutbah nikah yang diselenggarakan ketika kita mengadakan akad nikah, ya. Nah, sedangkan menurut istilah khutbah itu adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalkan khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk pernikahan, khutbah ini yang diawali dengan hamdalah dan diakhiri dengan doa. Nah, kemudian yang kedua itu ada pentingnya khutbah. Nah, pentingnya khutbah ini sudah dijelaskan, ya, di awal bahwa khutbah ini memiliki kedudukan yang sangat agung karena khutbah ini termasuk dalam aktivitas ibadah, ya. Seperti contohnya gini, kalau sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tersebut itu tidak sah, ya. Kemudian kalau misalkan ada khutbah di padang Arafah, ya, itu tidak ada, menjadi wukufnya itu menjadi tidak sah. Nah, khutbah ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia kepada ridho Allah, ya. Nah, orang yang berkhutbah itu disebut khatib. Nah, ada syarat yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Yang pertama itu adalah seorang khatib itu harus sholih, ya, harus menjadi orang yang benar, ya, akidahnya benar, orangnya harus soleh. Dan yang kedua itu seorang khatib itu harus memiliki pengetahuan fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Kemudian seorang khatib itu harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan masyarakat tersebut dari penyimpangan-penyimpangan yang mendorong kepada ketaatan. Kemudian seorang khatib itu harus sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada orang yang mendengar atau jamaah. Kemudian di sini ada ketentuan-ketentuan ketika berkhutbah. Yang pertama itu ada syarat khatib, orang yang menyampaikan khutbah. Yang pertama itu seorang khatib harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, mendalami ilmu agama. Kemudian yang kedua itu ada syarat dua khutbah. Syarat dua khutbah ini yang pertama ada khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua itu khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga itu khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, ya. Ditakutkan, ya, jamaah yang depan terdengar tapi yang belakang tidak terdengar. Jadi khutbah ini harus diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Kemudian yang keempat itu adalah tertib. Tertib itu berarti melakukan atau melaksanakan rangkaian khutbah itu secara berurutan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rukun khutbah. Rukun khutbah itu yang pertama itu membaca hamdalah, yang kedua itu membaca syahadatain, yang ketiga itu membaca sholawat, yang keempat wasiat takwa, yang kelima membaca Quran, ya, membaca ayat Al-Quran di khutbah pertama dan membaca doa di khutbah kedua.
ya. Seperti contoh misalkan dalam Bismillahirrahmanirrahim ya, suka ada kata alhamdulillah, kata asyhadu alla ilaha illallah, kemudian ada kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian ada wasiat takwa misalkan dengan kata-kata la'allakum tattaqun, kemudian ada juga ayat Al-Qur'an misalkan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, kemudian yang terakhir itu ada doa misalkan ya. Itu di khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat itu ada sunnah khutbah ya. Sunnah khutbah itu berarti kalau dilaksanakan mendapat pahala, tapi harus ya dilaksanakan, sayang pahalanya. Yang pertama itu khatib berdiri ketika khutbah. Boleh duduk, boleh, tapi lebih baik disunahkan itu berdiri. Kemudian mengawali khutbah dengan salam ya, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah, tapi sebaiknya dilakukan. Kemudian khutbah hendaknya jelas, singkat, dan mudah dipahami ya. Jangan sampai kita khutbah itu sangat panjang dan tidak dipahami oleh jamaah, tapi diharuskan itu singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian khotib menghadap jamaah ya. Itu sebaiknya khotib pun menghadap jamaah, jangan membelakangi jamaah ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah membaca surat Al-Ikhlas di antara dua khutbah. Jadi ketika khotib duduk, disunahkan itu kepada jamaah itu membaca Al-Ikhlas ya, Quran surat Al-Ikhlas, karena ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di antara dua khutbah itu di mana waktu terijabahnya doa. Nah, itu kita bahas mengenai khutbah. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tabligh ya. Dimulai dari pengertian tabligh. Tabligh itu berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang artinya itu adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada secara lisan ya. Sedangkan menurut istilah ya, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan ya secara lisan kepada satu orang atau lebih dalam sebuah kegiatan keagamaan. Misalkan seperti ini ya, Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan satu ayat kepada sahabat yang tidak hadir ya. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan pesan kepada sahabatnya itu, hai sahabat, ketika saya menyampaikan satu ayat, sampaikanlah kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak hadir. Kemudian ya, dalam pelaksanaannya tabligh atau seorang mubalik ya yang menyampaikan tabligh itu biasanya memakai gaya atau retorika yang menarik. Adapun sekarang dengan istilah tabligh akbar. Jadi tabligh akbar itu berarti jamaahnya itu banyak. Mubalik adalah orang yang menyampaikan tabligh ya. Kemudian setelah pengertian tabligh ya, ada yang namanya pentingnya tabligh ya. Pentingnya tabligh itu tidak kalah penting juga ya dari khutbah, meskipun khutbah itu memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara tabligh dan dakwah. Nah, salah satu sifat wajib bagi Rasul itu adalah tabligh ya. Rasul itu memiliki sifat tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan hal-hal yang benar, menyampaikan sesuatu yang memang dari Allah untuk umatnya ya. Nah, setelah Nabi itu tidak ada ya, siapakah yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang sesudahnya, termasuk kita ya, umatnya yang mengikuti sunnahnya Rasul itu ya. Kita sebagai siswa muslim ya, itu harus bertanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan tabligh tersebut. Banyak hal yang menyangka bahwa tugas tabligh itu hanyalah orang alim ulama saja. Hal itu juga tidak benar. Setiap orang itu memiliki kemungkaran ya. Setiap orang itu mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Ia wajib mencegahnya dengan cara menghentikannya. Menghentikannya itu dengan 3 cara ya. Ada dengan kekuasaannya ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Jadi ini bisa dilihat ya, hadis nabinya itu an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqulu
Man ra'a minkum munkaron fal yughayyiruhu biyadihi. Ketika kamu melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maksudnya tangannya itu bukan kekerasan atau anarkis ya, tapi tangannya itu adalah kekuasaannya. Kemudian fa illam yastati' fa bilisanihi. Ketika misalkan dengan tangannya saja tidak mampu ya, kita bisa mengubah kemungkaran itu dengan lisan. Lisan itu berarti dengan nasihat, kasih tahu, tapi dengan memberikan nasihat yang baik. Fa illam yastati' tabi qalbihi wa dzalika ad'afu lil iman. Maksudnya kalau misalkan dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka dengan hati. Maksudnya dengan hati itu adalah kita mendoakan ya, mendoakannya, oh semoga dia menjadi orang yang lebih baik. Karena kan kalau orang yang sudah tidak mau dikasih tahu terus kita nasihati, terus kita kasih tahu sampai panjang lebar, itu tidak akan masuk. Cukup dengan hati kita, dengan cara mendoakan dia menjadi yang lebih baik, semoga dia lebih sadar gitu. Jadi tablik itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan tangan itu berarti kekuasaan. Yang kedua itu berarti dengan lisan, bilisan berarti dengan nasihat kita, nasihat yang baik ya. Kemudian yang ketiga itu dengan hati itu dengan cara mendoakan yang baik-baik. Kemudian ada ketentuan tablik ya. Yang pertama itu adalah syarat sebagai mubalik ya. Syarat sebagai mubalik pun sama. Yang pertama itu harus beragama Islam, yang kedua harus balik, yang ketiga harus berakal sehat, dan yang keempat itu harus mendalami ilmu agama ya. Kemudian dalam bertablik itu ada etikanya. Etika itu berarti tata cara ya. Etika itu berarti harus dilakukan dengan baik. Yang pertama itu harus bersikap lemah lembut ya. Tidak boleh menggebu-gebu, tapi harus dengan lembut. Lihat dakwah Rasulullah, begitu lembutnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa mengikuti ajarannya. Kemudian yang kedua itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Jangan memakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh orang banyak. Bertabliklah atau sampaikanlah ilmu agama atau kebaikan-kebaikan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan musyawarah dan diskusi ya. Jadi kalau sekarang kan suka ada ya dalam tablik akbar itu, misalkan ada beberapa jamaah yang bertanya ya, berarti itu menggunakan metode musyawarah dan diskusi, berarti bertukar pikiran ya. Oh ada yang tidak mengerti, oh ditanyakan gitu ya. Kemudian yang keempat itu materinya harus memiliki hukum yang kuat dan jelas sumbernya ya. Materi yang disampaikan kita harus kaji dulu, sumbernya dari mana, redaksinya dari mana. Jangan sampai kita mengeluarkan ayat atau hadis itu, misalkan hadisnya misalkan tidak sahih ya. Jadi kita harus menyampaikan ayat atau hadis itu dengan sumber yang jelas. Kemudian yang kelima itu disampaikan dengan ikhlas dan sabar ya. Ikhlas dan sabar itu semua jamaah itu tidak semua sama pemikirannya, berarti dituntut seorang mubalik itu harus ikhlas dan sabar. Pro atau kontra pasti ada ya. Yang menuntut seorang mubalik itu harus memiliki sifat yang ikhlas dan sabar ketika kita bertablik, menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada jamaah. Dan yang terakhir itu tidak ada unsur menghasut orang. Ingat ya, dalam bertablik itu tidak ada ujaran kebencian dan lain sebagainya. Bertablik itu mengajak orang kepada kebaikan, bukan mengajak orang untuk bermusuhan, untuk merusak, untuk berselisih dan mencari-cari kesalahan orang lain. Bertablik itu harus
mengajak kepada kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga itu ada dakwah, ya. Kita dimulai dari pengertian dakwah, ya. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya itu adalah memanggil, menyeru atau mengajak kepada sesuatu hal. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang, ya, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan, yang dikenal dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, ya. Kegiatan dakwah ini bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, misalkan santunan orang yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu ada dua. Jadi dakwah itu tidak hanya ceramah, tapi dakwah itu bisa dua, yaitu dakwah bil lisan. Yang kedua itu ada dakwah bil hal. Lisan itu berarti dengan perkataan, dan yang kedua itu dengan hal. Hal itu berarti perbuatan. Perbuatan itu misalkan mengajak kepada kebaikan, itu seperti misalkan di sini tadi disebutkan, ya, menyantuni anak yatim, ya, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan dalam berdakwah, dakwah bil hal. Kemudian setelah pengertian dakwah, ada pentingnya berdakwah, ya. Nah, salah satu kewajiban umat Islam itu adalah dakwah. Ingat, ya, dakwah itu kewajiban bagi setiap muslim, tidak hanya seorang dai saja. Dai itu adalah orang yang berdakwah. Tadi disebutkan bahwa kalau orang yang berkhutbah disebutnya khotib, orang yang bertabligh disebutnya mubaligh, dan orang yang berdakwah disebutnya itu adalah dai, ya. Nah, sebagai ulama ada yang menyebut dakwah itu hukumnya fardu kifayah, ya, berarti sifatnya itu kolektif. Ada juga yang menganggap bahwa dakwah itu adalah fardu ain, berarti itu diwajibkan atas setiap diri pribadi. Meski begitu, Rasulullah tetap selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, ya, serta mendapat ridho Allah. Nabi Muhammad mencontohkan dakwah kepada umat Islam dengan berbagai cara, melalui lisannya, melalui tulisannya, dan melalui perbuatannya. Rasulullah memulai dakwahnya kepada istri, ya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, sehingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu, ya. Jadi Rasulullah itu dakwah itu secara bertahap, dari istrinya, kemudian dari keluarga, teman-teman, sahabatnya, sampai raja-raja yang hidup pada zamannya Rasulullah. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Rasulullah adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, ya. Dan ada juga Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, ya. Dan ada juga Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia kalau sekarang, ya. Ada beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, menurut syariat. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 104, ya. Di sini dikatakan bahwa dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada perbuatan yang baik atau yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi dakwah itu diwajibkan atas diri masing-masing. Kita bisa mencontohkan Rasulullah itu dakwah dari segi lisan, tulisan, dan perbuatan Rasulullah. Kemudian dakwah juga di sini ada ketentuannya. Yang pertama itu adalah syarat dai. Syarat seorang dai itu yang pertama itu adalah beragama Islam, yang kedua itu baligh, yang ketiga itu berakal sehat, dan yang keempat itu mendalami ilmu agama. Nah, kemudian di sini ada etika menyampaikan tabligh, ya. Etikanya itu ada 4,
Yang 4. Yang pertama itu dengan hikmah. Hikmah itu dengan ucapan yang jelas dan bijaksana. Ya. Ucapan yang jelas dan bijaksana. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya, dakwah itu dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu bisa juga dikatakan dengan dakwah bil hal, atau dengan perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang baik. Kemudian dakwah juga bisa dilakukan dengan etikanya, itu adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah bertukar pikiran atau berdiskusi dengan teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga cara berdakwah. Cara berdakwah itu ada dua, ada dakwah bil lisan dan ada dakwah bil hal. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau dakwah bil lisan itu dakwah dengan lisan, kalau dakwah bil hal itu dakwah dengan perbuatan. Ya. Kiranya cukup ya penjelasan dari khutbah, tablik, dan dakwah ya. Segitu dari Ibu ya, mungkin sedikit dari Ibu. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Tetap sehat, tetap semangat, selalu bahagia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.